Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik MTS Negeri Singkawang? Kali ini kita akan belajar matematika untuk materi persamaan garis lurus bab keempat di kelas 8 oleh saya Ria Novaliana. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linier persamaan garis lurus. Peta konsep untuk part yang pertama, pertemuan pertama, persamaan garis lurus ini kita akan belajar tentang bentuk umum, kemudian menggambar grafik persamaan garis lurus, dan gradiennya, yang kesemuanya ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami persamaan garis lurus. Yang kedua, kita dapat menggambar grafik garis lurus. Yang ketiga, dapat menghitung kemiringan suatu garis. Oke, yang pertama, persamaan garis lurus. Apa definisinya? Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Sekarang kita lihat bentuk umum dari persamaan garis lurus. Bentuknya adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana Y ini adalah variabel. Kemudian M ini adalah koefisien. Kalau di depan Y, koefisiennya sudah menjadi 1, maka M ini kita sebut gradien. X ini adalah variabel dan C adalah konstanta. Nah, bentuk umum yang lain adalah AX ditambah BY sama dengan C, di mana A dan B adalah koefisien, X dan Y adalah variabelnya, sedangkan C konstanta. Contoh persamaan garis lurus. Ada beberapa contoh. Ini saya lihatkan untuk yang pertama, 4Y sama dengan min 3X ditambah 2. Yang kedua, 7X ditambah 4Y sama dengan 1. Kemudian X dikurang 5Y ditambah 8 sama dengan 0. 6X sama dengan negatif 5. Min 11Y sama dengan 9. Nah, ini hanya ada variabel Y, yang nomor 4 hanya ada variabel X. Tidak masalah ya, tetap merupakan persamaan garis lurus. Sekarang kita akan menggambar grafik persamaan garis lurus. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, tentukan dulu titik. Kita tentukan titik X, dimisalkan. Boleh 2 titik saja, karena 2 titik sudah bisa menjadi sebuah garis. Nah, kemudian buat tabel pasangan berurutan X, Y dengan mensubstitusi ke persamaan. Kemudian gambar pasangan berurutan X, Y pada koordinat kartesiusnya. Dan yang terakhir, buat garis lurus yang menghubungkan titik-titik di atas, ya. Oke, kemudian kita lihat contoh yang pertama. Gambarkan grafik garis yang persamaannya 2X dikurang Y sama dengan 6. Nah, kita ambil dulu satu titik, misalkan titik yang paling mudah itu X sama dengan 0. Nah, 0 ini, X sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan garis lurus yang di atas. Maka, X-nya kita ganti dengan 0. 0 kali 2, 0 ya. Dikurang Y sama dengan 6. Min Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan negatif 6. Maka, dapatlah koordinatnya, titiknya, yaitu 0, negatif 6. Untuk titik yang pertama. Oh, ini dia nunjukkan titiknya.
0,-6 itu terletak di sini. Oke, berikutnya titik yang kedua, misalkan Y sama dengan 0. Nah, 2X dikurang Y, Y-nya diganti dengan 0 sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Dapat dari mana 3? 6 dibagi 2. Dapatlah titik koordinatnya, yaitu 3,0. Di manakah titik 3,0? Oke, letaknya di sini. Oke, sekarang buat tabelnya. Sehingga tabelnya 0,-6 dan 3,0. Nah, kalau kita hubungkan titik itu akan membentuk sebuah garis lurus yang mana grafik dari 2x min y sama dengan 6. Next, kita lanjut untuk nomor yang kedua. Contoh kedua, gambarlah grafik garis yang persamaannya x ditambah y sama dengan 5. Sama caranya. Pertama kita misalkan dulu titik x-nya 0. Substitusi 0 ke dalam persamaan x ditambah y sama dengan 5. Kita tulis x ditambah y sama dengan 5. Masukkan x-nya 0, berarti tinggallah y sama dengan 5. Maka koordinat titiknya adalah 0,5. Nah, titik yang kedua. Kita misalkan X-nya sama dengan 4, boleh berapa saja ya, tapi yang terkecil saja, misalkan X sama dengan 4. Substitusikan X-nya ke dalam X ditambah Y sama dengan 5, sehingga 4 ditambah Y sama dengan 5, Y sama dengan 5 dikurang 4, dia pindah ruas, atau di sebelah kiri dikurang 4, di sebelah kanan juga harus dikurang 4, gitu ya. Nah, jadi di sini jadi 0, di sini jadi 5 dikurang 4. Jadi Y sama dengan 1. Dapatlah koordinatnya 4,1. Yuk kita gambar sama-sama. Nah, setelah mendapat koordinatnya kita buat tabelnya. Ini dapat 0,5. Kalau X-nya 4, Y-nya 1. Oke, kita tulis di koordinat kartesius. Ini adalah titik koordinat 0,5 di sini ya. Kemudian ini adalah titik koordinat 4,1. Nah, kemudian kita hubungkan jadi sebuah persamaan garis lurus. Next, untuk nomor yang ketiga, gambar grafik Y sama dengan 3X ditambah 6. Nah, misalkan untuk titik yang pertama, X-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke dalam ini. Berarti Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 6. Jadi Y sama dengan 6. Maka koordinatnya adalah 0,6. Tuh ya. Kemudian, di sini titiknya, 0,6. Oke, untuk titik yang kedua, misalnya X sama dengan min 3. Substitusikan ke persamaan ini, berarti Y sama dengan 2 dikali min 3 ditambah 6. Nah, dapatlah negatif 6 ditambah 6, berarti Y-nya sama dengan 0. Maka koordinatnya adalah negatif 3,0. Ini titiknya di sini ya, negatif 3,0. Nah, ini adalah tabelnya. Kalau X-nya 0, Y-nya 6, kali X-nya min 3, Y-nya 0. Kemudian kita hubungkan, jadilah dia persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 6. Nah, pernahkah kalian melihat jalan yang curam? Nah, ini ada gambar. Pernah ya? Apalagi di Kalimantan ini banyak sekali bukit-bukit sehingga ada jalan-jalan yang curam seperti ini. Tahukah kalian bagaimana cara orang mencari kemiringan jalan itu? Oke, pernahkah kalian melihat atap rumah yang miring? Oke, hampir semua atap rumah kita bentuknya miring ya. Tahukah kalian bagaimana cara mencari kemiringan atap itu? Pernahkah kalian melihat tangga? Nih, mungkin sebagian rumah kalian ada yang memiliki tangga ya untuk sampai ke lotek. Jika tangga dianggap sebagai garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan cara membandingkan tinggi tembok yang dapat dicapai ujung tangga dengan jarak kaki tangga dari tembok. Nilai kemiringan tangga tersebut dinamakan gradien.
Berikutnya kita akan bahas tentang gradien. Apa definisinya? Gradien adalah suatu bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis. Jika gradien bernilai positif, maka garisnya miring ke kanan. Namun, bila gradien bernilai negatif, maka garisnya miring ke kiri. Gradien dari suatu garis tergantung kepada persamaan garis atau gambar garis tersebut. Menentukan gradien suatu garis lurus bila diketahui persamaannya adalah sebagai berikut. Pertama, untuk persamaan Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah M. Yang kedua, jika persamaannya BY sama dengan AX ditambah C, maka gradiennya adalah A per B. Jika persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan C atau AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah negatif A per B. Oke, kita bahas satu-satu ya. Gradien dari persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Contohnya, kalau Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah M. Nah, ini contohnya. Y sama dengan 2X, maka gradiennya adalah 2 ya. Kalau Y-nya sudah 1, koefisiennya di depan, maka di depan X inilah yang namanya gradien. Kalau bentuknya Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya juga M. Contohnya, Y sama dengan 10X ditambah 8, maka gradiennya adalah 10. Y-nya sudah menjadi 1 koefisiennya, maka di depan X ini 10 ini yang namanya gradien. Contoh ya, ini ada persamaan Y sama dengan min 7X, 2Y sama dengan 8X, Y sama dengan 3X kurang 1, setengah Y sama dengan min 4X dikurang 1. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk Y sama dengan min 7X, maka gradiennya negatif 7. Gampang ya. Untuk persamaan Y sama dengan 3X kurang 1, maka gradiennya adalah 3. Di depan Y sudah 1 ya, berarti di depan X inilah yang namanya gradien, yaitu 3. Nah, berikutnya untuk 2Y sama dengan 8X. Nah, Y ini kan depannya koefisiennya belum menjadi 1. Supaya dia jadi 1, maka dia harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau dia menjadi 1 harus dibagi 2, berarti 8 juga harus dibagi dengan 2. Maka gradiennya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Next, untuk yang setengah Y sama dengan min 4X dikurang 1, nah supaya dia menjadi 1 harus dibagi dengan setengah juga. Berarti min 4 juga harus dibagi dengan setengah. Maka gradiennya adalah negatif 8. Dapat dari jadi negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Gradien dari persamaan AX ditambah BY sama dengan C. Sebelumnya, ubah dulu bentuk AX ditambah BY sama dengan C menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Yuk, AX ditambah BY sama dengan C, BX-nya tetap, AX-nya pindah. Yang tadinya positif, pindah jadi negatif. Kemudian, supaya B ini menjadi 1, semuanya harus dibagi dengan B. Maka Y sama dengan min A per BX ditambah C per B. Nah, yang di sini B dibagi B hasilnya adalah 1. Jadi tak perlu ditulis ya. Nah, negatif A per B inilah yang namanya gradien. Jadi, gradien persamaan dari AX ditambah BY sama dengan C adalah negatif A per B. Contoh. Ini ada contoh, 3 buah contoh, yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 8, Y dikurang 7X sama dengan 4, dan 4X dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Ini kita menggunakan cara merubah bentuk persamaannya ya. Kita rubah bentuk persamaannya yang dari sebelah kiri pindah ke kanan, gitu ya. Nah, kita mulai untuk yang pertama. 5X ditambah 2Y sama dengan 8. Maka 2Y sama dengan 8 dikurang 5X. Tadinya positif pindah jadi
negatif. Maka 2Y sama dengan negatif 5X ditambah 8. Ini berlaku sifat komutatif ya. Y sama dengan semuanya dibagi 2. Min 5 dibagi 2 dapatnya negatif 2 1/2X ditambah 8 bagi 2 dapatnya 4. Nah, jadi persamaannya adalah Y sama dengan min 2,5X atau 2,5X ditambah 4. Boleh saja ditulis min 5/2. Oke, min 2 1/2 atau min 5/2 inilah yang namanya gradiennya. Untuk yang kedua, Y dikurang 7X sama dengan 4. Y sama dengan 4 ditambah 7X, negatif pindah jadi positif. Y sama dengan 7X ditambah 4, berlaku sifat komutatif. Karena Y sudah menjadi 1, maka di depan X inilah namanya gradien. Maka gradiennya adalah 7. Nah, sekarang untuk kasus yang ketiga, 4X dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Min 3Y sama dengan min 4X dikurang 2. Positif pindah jadi negatif. Supaya dia menjadi 1, maka semuanya dibagi dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif jadi positif ya. Jadi 4/3X dikurang 2/3. Nah, 4/3 inilah yang namanya gradiennya ya. Nah, sekarang masih contoh yang sama, tapi kita dengan menggunakan rumus. Bagaimana kita menggunakan rumus? Nah, ini kan diketahui kalau di depan X ini adalah A, koefisiennya A. Yang di depan Y ini koefisiennya B. Nah, rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Tinggal sama dengan min 5/2. Sama ya tadi ya dengan hasilnya. Wah, gampang kan? Sekarang yang kedua. Y dikurang 7X sama dengan 4. Ini berlaku sifat komutatif, maka dapatlah A-nya negatif 7 dan B-nya adalah 1. Tinggal masukkan, gradiennya sama dengan negatif 7 dibagi 1. Negatif ketemu negatif, positif. 7 bagi 1, 7. Sama ya. Berikutnya yang 4X dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0. A-nya 4. B-nya negatif 3, masukkan ke sini. A-nya 4, B-nya negatif 3, jadi negatif 4 per negatif 3. Jadi negatif bagi negatif jadi positif. Tuh ya. Berikutnya menentukan gradien dari persamaan yang melalui titik 0,0 dan X, Y. Nah. Oke. Misalnya ini ada gambar, saya sudah ada gambar seperti ini. Dia melalui titik 0,0, nih ya, titik asal 0,0 dan titik 4,2 seperti ini. Nah, maka untuk mencari gradiennya adalah Y per X. Jadi, langsung ke titik yang punya nilai yaitu Y per X. Berarti gradiennya adalah 2/4. Disederhanakan jadi 1/2. Mudah ya? Saya kasih contohnya. Contohnya, kita ada grafik seperti ini. Nah, diketahui dia melalui titik 0,0 dan titik 2,4. Mudah sekali. X-nya 2, Y-nya 4. Masukkan, M itu adalah Y per X, maka 4 dibagi 2, yaitu 2. Dapatlah gradiennya 2. Oke, berikutnya menentukan gradien dari grafik yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nih, kita ada gambarnya seperti ini. Ada titik A, X1, Y1 menuju titik B, X2, Y2. Nah, di mana dari titik atas ini sampai ke bawah, ini adalah Y2, ya. Nah, kemudian dari tepi ini sampai ke pangkal sini, ini adalah X2. Tuh. Nah, gradien grafik yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah merupakan selisih di mana Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka ini dibilang delta ya. Delta itu adalah selisih, sama artinya. Oke.
Nah, ini ya, dari sini ke sini adalah X1, maka dari sini ke sini itu namanya X2 dikurang X1. Nah, kalau dari sini ke sini adalah, dari ini ke sini adalah Y2 dikurang Y1. Tuh ya. Oke. Ini contohnya. Gradien garis yang melalui titik 2,1 dan 3,5 adalah, kita cari gradien dari dua buah titik. Nah, kan 2,1 ini kita misalkan jadi X1, 2-nya, Y1-nya adalah 1. Kemudian 3,5 ini 3-nya jadi X2 dan 5-nya jadi Y2. Maka gradien adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sama dengan 5 kurang 1 per 3 dikurang 2. Dapatlah 4 per 1. Jadi hasilnya adalah 4. Gampang sekali ya. Oke, kita lagi contohnya. Gradien garis dari grafik berikut. Nih ada grafik. Ini udah ada ditulis titik-titiknya, yaitu negatif 3, negatif 1 dan 0, negatif 3. Misalkan titik yang ini kita jadikan X1, Y1. Berarti X1-nya min 3, Y1-nya negatif 1. X2-nya 0 dan Y2-nya negatif 3. Maka gradiennya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 negatif 3 dikurang negatif 1. X2-nya 0 dikurang negatif 3. Ini negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi min 3 ditambah 1 adalah negatif 2. Ini negatif ketemu negatif positif. Maka gradiennya adalah negatif 2 per 3. Oke, sekarang ada evaluasi. Silahkan dikerjakan dengan teliti untuk melihat seberapa pahamnya kalian pada materi persamaan garis lurus part yang pertama. Terima kasih, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.